sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, menyimak pesan terakhir dari Yesus dalam Injil, bahwa bila 2 orang sepakat untuk meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa akan mengabulkannya. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Allah hadir di sana. Maka sebenarnya yang paling gampang mendapat restu dari Allah ketika berdoa adalah keluarga. Karena keluarga, entah punya anak atau tidak, sudah memenuhi kriteria. 2 orang saja sepakat mau minta apa saja, Tuhan mengabulkan. Tetapi seringkali terjadi bahwa bukan masalah Tuhan yang tidak mau mengabulkan doa dari keluarga-keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang tidak sering berdoa bersama, apalagi punya kesepakatan bersama. Inti dari keluarga sebenarnya kesepakatan, karena janji pernikahan itu adalah kesepakatan seorang pria dan seorang wanita. Dan kalau kesepakatan itu terus dipelihara dan dirawat dalam hidup berkeluarga, saya pikir Anda minta apa saja Tuhan mengabulkan. Tapi yang terjadi, kita sering mengingkari kesepakatan, dan hampir tidak ada waktu untuk kita mau duduk bersama untuk sepakat. Kalau kita berdoa, kita minta apa? Buru-buru mau sepakat untuk meminta sesuatu, berdoa bersama saja belum tentu ada. Dan biasanya kesulitan dalam keluarga untuk berdoa bersama itu ketika orang egois, hanya memikirkan diri, hanya memikirkan kesenangan sendiri, lupa visi dan misi bersama keluarga. Apalagi keluarga di zaman modern dengan segala fasilitas dan kecanggihan yang ada, hampir pasti orang tidak peduli dengan satu sama lain. Orang sibuk dengan dunianya. Dan penyakit paling besar adalah ketika tidak mau menasihati dan tidak mau dinasihati. Orang tua
tidak terlalu berani menasihati anak untuk kurangi memakai gadget, apalagi dengan dunia pendidikan zaman sekarang. Karena apa? Takut kalau nanti malah dijawab oleh anak, bapak saja dan mama saja tidak pernah lepas HP, bagaimana kami bisa lepas? Jadi itu salah satu ketakutan untuk menasihati, sehingga hampir pasti dalam keluarga sekarang itu yang namanya nasihat sudah tidak mempan, sudah tidak berfungsi. Tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, bahwa penting menghargai nasihat, itu perlu terus kita jaga di dalam hidup bersama, di dalam hidup berkeluarga. Apalagi siapa lagi yang menasihati siapa? Untuk apa orang tua kalau tidak mampu menasihati anak? Dan anak-anak, siapa lagi yang bisa menasihati Anda kalau orang tua sendiri saja tidak dihargai nasihatnya, apalagi orang lain? Apakah sering terjadi bahwa orang tua berani menegur di bawah 4 mata, dan yang ditegur itu berani menasihati, menerima nasihat itu? Seperti yang pernah saya bilang, kesulitan terbesar dari kita manusia yang hidup di zaman ini adalah ketakutan untuk memberikan nasihat. Takut karena satu, kita merasa kita sendiri belum beres. Yang kedua, belum tentu dihargai. Maka ya sudah, biarkan saja, tidak usah nasihati lagi. Tapi itu adalah pembiaran, dan pembiaran adalah dosa. Ketika Anda tahu bahwa itu perlu ditegur tetapi tidak menegur, itu jauh lebih berdosa. Belum lagi kalau pura-pura tidak tahu. Sudah jelas anak perlu dinasihati, tapi Anda tidak mau omong. Nah, kalau seperti ini, menerima nasihat saja dan memberikan nasihat saja susah, kapan kita bisa sepakat meminta sesuatu kepada Allah? Efeknya, sorry kalau kita meminta apa saja dalam hidup berkeluarga dan untuk kepentingan keluarga seperti tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sebenarnya bukan karena Tuhan tidak iba dan tidak ingin mengabulkan, tapi karena memang kita kurang sepakat, kurang kompak. Dan apalagi kita membangun diri dalam gaya kepribadian sekarang, bengkung itu sikap-sikap yang tidak peduli dengan nasihat, hidup seenaknya, mau menang sendiri dan mau hidup sendiri. Kalau seperti ini terus, kapan bisa kita menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama? Tapi yang paling penting Bapak Ibu, saya pikir apa yang dikatakan oleh Yesus sebuah nasihat yang sangat perlu untuk kita pahami dan kita maknai. Karena ternyata kata-kata ini sangat penting untuk kita paham. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya, kalau Anda di dunia peduli dengan orang lain untuk menasihati ketika itu perlu dinasihati, itu memberikan upah tersendiri untuk Anda. Masuk surga, Tuhan tahu. Waktu di dunia Anda itu penasihat. Maka nasihat adalah investasi untuk kita bisa terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kalau kau biarkan saja itu terjadi, itu sama dengan Anda membiarkan surga itu Anda rengkuh. Dengan kata lain, jika di dunia kita menabur kebaikan dan kebenaran, kita akan menuai sukacita. Tapi jika di dunia kita menabur angin, kita akan menuai badai. Karena ternyata apapun yang kita lakukan sekarang di dunia punya pengaruh nanti untuk memasukkan kita ke surga atau tidak. Maka jangan pernah takut untuk menasihati, dan jangan pernah tidak menghargai nasihat ketika orang melakukan itu kepada kita. Dan terakhir, coba sesekali duduk bersama di dalam keluarga.
bicarakan bersama, entah apa yang perlu Anda doakan secara bersama. Saya sangat ragu ketika kita punya masalah dalam keluarga, mampukah kita sepakat untuk melaksanakan misalnya novena selama 9 hari dalam keluarga untuk kita keluar dari masalah? Kalaupun ada novena, buat sendiri-sendiri, padahal punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya keluarga. Semoga Tuhan memberkati.